Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melakukan praktik dengan judul percobaan, yaitu struktur sistem pencernaan. Nah, tujuan percobaan yang akan saya lakukan adalah setelah melakukan percobaan, saya dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan pada manusia. Nah, alat dan bahan yang saya lakukan adalah gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Gambar sistem pencernaan saya ganti dengan yang ada di laptop ini gambarnya ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengamati gambar. Setelah saya amati struktur pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi pada manusia itu dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan atau esofagus, selanjutnya ada lambung, usus halus, usus besar, dan rektrum. Kemudian dia berakhir di anus ya, seperti itu pada gambar. Baik, selanjutnya dari praktikum ini menegaskan bahwa setiap organ memiliki peran spesifik, seperti di usus halus tempat utama penyerapan nutrisi terjadi, dan di usus besar tempat air diserap kembali dan sisa makanan dibusukkan. Dan urutan ini adalah jalur yang wajib dilalui makanan. Nah, hasil pengamatannya tadi dari percobaan ini saya bisa dapat mengamati bahwa struktur pencernaan menunjukkan urutan saluran pencernaan yang konsisten, yaitu dari mulut, esofagus atau kerongkongan, selanjutnya lambung, usus halus, usus besar, kemudian rektrum, berakhir di anus. Nah, ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan pertama, sebutkan bagian dari sistem pencernaan yang menghasilkan enzim. Pertanyaan kedua, enzim apa saja yang dihasilkan oleh organ tersebut. Dan yang ketiga, enzim-enzim tersebut dapat mengubah zat makanan apa saja dan menjadi apa. Jadi penjelasannya adalah bagian dari sistem pencernaan yang menghasilkan enzim yaitu mulut, lambung, dan usus halus. Selanjutnya, enzim yang dihasilkan organ pencernaan mulut itu terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan enzim pialin. Kemudian lambung menghasilkan asam klorida, pepsin, dan renin. Selanjutnya usus halus tempat 3 bermula saluran. Dari saluran pankreas menghasilkan enzim lipase, kemudian amilase dan tripsin. Hati menghasilkan geta empedu, dinding usus halus menghasilkan enzim maltosa, laktose, dan sukrosa, tripsin dan endokinase. Berikut jenis dan fungsi. Enzim pitalin berfungsi untuk mengubah makanan yang mengandung zat karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Kemudian asam klorida berfungsi membunuh kuman yang masuk bersamaan makanan yang dimakan. Kemudian pepsin, enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengumpulkan protein susu. Kemudian amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi maltosa. Kemudian lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian tripsin berfungsi mengubah protein dan pepton menjadi asam amino. Berikut maltosa berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian sukrosa berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian laktosa berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian enterokinase berfungsi mengaktifkan tripsinogen atau enzim yang dihasilkan pankreas menjadi tripsin. Ya, demikian yang dapat saya simpulkan dari percobaan ini. Selanjutnya akan saya tuangkan secara lengkap dalam bentuk laporan susunan
pencernaan atau struktur pencernaan pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.